Oke, untuk hari ini kita akan bahas tadi ya mengenai step function dan beberapa contoh untuk rangkaian orde 1 ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini ya. Jadi ini ceritanya kita punya suatu grafik ya. Kalau kalian lihat ini VT ya, yang ini VT. Ini artinya grafik tegangan terhadap waktu. Ini T ya, terhadap waktu. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata tegangan terhadap waktu itu bervariasi ya. Jadi awalnya misalkan di sini dia 0 dulu ya, kemudian dia jadi -1 ya, kemudian naik ya. Pada saat T-nya sama dengan -1 dia menjadi 5 volt di sini ya. Kemudian bergerak di sini, habis itu jadi 15, habis itu turun ya ke -10. Nah, seperti ini. Nah, salah satu kemampuan yang diperlukan ya ketika menganalisis suatu rangkaian adalah kita bisa membuat sinyal ya baik berupa tegangan ataupun arus ke dalam bentuk yang namanya step function gitu ya. Penjelasan mengenai step function itu sudah saya jelaskan ya di video pembelajaran. Kalau yang lupa tolong diulangi lagi ya. Jadi di sini intinya kita ingin menyatakan suatu fungsi ataupun suatu grafik ya, tegangan menjadi step function. Oke ya, habis ini jelas ya. Nah, bagaimana langkahnya? Sebenarnya ini kayak superposisi ya, atau penjumlahan dari beberapa sinyal sebenarnya ya. Nah, kita akan mencari sinyal ataupun komponen penyusun dari grafik ini. Oke ya, sampai sini saya rasa jelas ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang coba kita buat di sini. Silakan kalian sambil juga menulis ya di buku masing-masing ya. Jadi saya buat di sini ada suatu grafik juga yang sama dengan sebelah sini. Ya. Oke, misalkan ini grafiknya ya. Oke, kemudian di sini yang sumbu tegaknya adalah V ya. Atau di sini kita mau, karena kita mau buat step function. Nah, step function itu biasanya namanya U ya. U fungsi T. Nah, kemudian ini waktunya T di sini. Oke. Kemudian di sini kita kasih skala ya, -1, 0 di sini ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian ini adalah 5, 10, 15 ya. Kemudian ini -5, ini -10. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Grafik ini sebenarnya tersusun dari berapa step function gitu. Nah, yang pertama, coba Anda lihat ini. Ini kan awalnya grafiknya dari sini ya. 0, nah, kemudian dia menjadi +5 ya. Nah, maka di sini kita bisa gambarkan suatu step function ya. Jadi dia awalnya 0 ya begini, kemudian menjadi 5 angkanya ya. Nah, seperti ini. Oke ya, ini anggap aja lurus ya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa nyatakan berapa namanya gitu ya, ataupun apa namanya gitu ya. Step function ini apa namanya. Nah, ini misalnya saya namanya U1 ya, U1. U1 itu sama dengan, lihat, ini berapa besarnya? Besarnya ada 5 ya. Jadi kita tulis di sini 5 ya. Kemudian ini karena step function, maka kita tulis 5U. Oke. Kemudian lihat, ini dia berubah dari 0 ya, dari 0 menuju 5 pada saat T sama dengan -1 ya. Nah, ini ada suatu kesepakatan ya cara penulisannya. Jadi kalau misalkan dia di sebelah kiri, kita sebut dia plus. Nah, kalau dia sebelah kanan, kita sebutnya minus. Jadi di sini 5U T plus 1. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan yang masih bingung atau kurang jelas? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi ini kita baru dapat bagian ini ya. Yang ini ya, dari sini ya. Saya lebih besar dulu. Oke, dari sini ya, dari sini kemudian dia udah ke sini.
Nah, kita udah dapat begini ya. Ini yang apa namanya? Kalau kita teruskan dia yang dapat yang mana ungu ini ya, ke sana terus gitu. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa dari 5 ya, itu sinyalnya menuju ke 15 gitu. Nah, ya, dari 5 menuju 15. Nah, di sini kan pada saat T sama dengan 0 ya, tengah-tengah sini. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari 5 menuju 15 itu perlu tambah berapa ya? 10, Pak. 10 ya, 10 ya. Berarti di sini kita harus punya step function ya yang dari awal itu 0 aja terus sampai ke titik T sama dengan 0 di sini. Habis itu dia bernilai 10. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ungu nilainya 5, yang hijau nilainya 10. Jadi 5 tambah 10 15. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya yang ini. Nah, ini dia hasilnya. Gitu. Ya, sampai ke sana nih, sampai ke sana terus nih. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan hasilnya yang mana? Ya, misalnya kalau saya gambar dari sini berarti ini yang biru ya, ke sini jadi 15. Nah, sekarang dia udah di sini. Ini hasilnya. Oke? Nah, sekarang yang warna hijau. Yang warna hijau ini step function yang kedua. U yang kedua ya. Nah, ini apa namanya gitu ya? Persamaannya seperti apa? Nah, kita lihat. Ini besarnya berapa tadi yang hijau? 10 ya. Jadi kita tulis 10U. Oke. Nah, ini dia positif ya, positif 10U. Makanya di sini kita tulis plus 10U ya. Seandainya nanti kalau misalkan kalian menemukan yang dia grafiknya ke bawah minus ya. Jadi kita tulis nanti di sini tetap minus 10U gitu ya. Nah, ini plus jadi 10U, kemudian T plus berapa ini? Dia berubah dari 0 ke 10 di mana? Di saat T sama dengan berapa? 0 ya. Ya, berarti sini kita tulis T plus 0 seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini pada saat T sama dengan 1 di sini ya, T sama dengan 1, dia tuh turun ke bawah. Dari 15 menjadi minus 10. Nah, sekarang pertanyaannya, biar dari 15 ke minus 10, berarti kita harus tambahkan berapa? Tambahkan minus 15 tambah sesuatu, dia jadinya minus 10. Berarti berapa nih sesuatu di sini? Minus 25, Pak. Ya, minus 25. Artinya, ya betul. Artinya apa? Artinya di sini kita punya suatu step function yang dia nilainya 0 ya, 0 terus. Nah, begitu ketika di 1 ya. Kenapa di 1? Karena di sini kan dia berubah nih. Ya kan? Berubah di pada saat T sama dengan 1. Nah, nilainya berapa? Minus 25 gitu ya. Jadi kalau dipanjangin ya, panjangin ke sini. Nah, misalkan di sini minus 25 ya, misal minus 25. Berarti dia adalah yang ini. Ya, step function-nya. Nah, ya. Jadi nanti 15 tambah minus 25, sisanya adalah minus 10. Jadi si apa namanya? Aduh, jadi hilang, sorry. Nah, ini yang biru tadi ya. Dia udah ke sorry. Tadi dia dari sini, dia naik di sini ya. Begini, kemudian dia naik ke 15, terus dia stop di sini. Ya kan? Nah, kemudian setelah kita tambahkan dengan warna merah, dia menjadi minus 10. Nah, begitu kan ya. Nah, terus sisanya mana? Yang ini. Nah, begitu ya. Oke, nah sekarang apa namanya ini? Yang step function yang ketiga ini, U3. Berarti dia di minus 25 ya. Minus 25 U, kemudian T-nya berapa? T-1, Pak. Kurang 1, Pak. Ya, T-1. Nah, seperti itulah. Oke, kemudian pada saat di 2, ya, di 2 ini kita lihat bahwa dia dari minus 25 dia menuju ke 5. Berarti harus tambahin berapa? 20. 20. Ya, berarti di sini kita punya step function yang nilainya 20. Ya. Jadi dia nilainya 0 terus. Nah, begitu 2 dia dapat 20. Misalkan ini 20 ya. Misalkan di sini 20 nih. Ya. Nah, yang orange ini apa namanya?
U4 sama dengan berapa? 20U T minus 2. Ya, seperti itu ya. Jadi hasilnya sekarang sudah berbelok dia ya. Jadi dari sini ke sini, kemudian dia ke sini. Nah, yang biru ini adalah hasil dari step function ya, sesuai dengan gambar ini. Oke. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan step function-nya berapa? Berarti VT-nya ya sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 gitu ya. Berarti ini sama dengan 5U T plus 1 kemudian plus 10U T ya. Ini T plus 0 kan T ya. Kemudian ini ada minus ya. Berarti minus 25U ya, T minus 1. Kemudian yang keempat U4 adalah 20U T minus 2. Oke. Nah, ini adalah cara untuk menuliskan step function dari suatu grafik atau fungsi. Ya, seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin, Pak. Halo? Ada? Izin, Pak. Silakan. Itu, Pak, nanti hasil akhirnya perlu dijabarin nggak, Pak? Atau sampai situ aja, Pak? Ya, sampai sini aja cukup. Sampai sini aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau misalkan ada case khusus ya, misalkan di soal diminta disederhanakan ya, boleh aja disederhanakan ya. Oke, ya sampai situ. Cuman ini sekali lagi ini kan ini bukan berarti ini ya, apa namanya? Ini kan T-1 itu tadi di sini ya T-1 ya. Ini kan dia satu kesatuan yang ini nih. Gitu, ya. Oke, jadi intinya adalah di sini kalian sudah bisa menuliskan step function dari suatu fungsi gitu. Nanti next-nya ngapain? Nah, next-nya itu kita akan menggunakan step function ya ataupun sinyal dimasukkan ke suatu rangkaian. Nah, itu yang harus kita bisa apa namanya? Menuliskan step function-nya terlebih dahulu. Oke ya, sampai sini saya rasa cukup. Nanti kalian bisa lebih ini lagi ya, apa namanya? Lebih mencari lagi ya, ngulangi lagi ya. Di sini sudah saya share tulisannya ya, catatan ini. Oke, kemudian latihan yang kedua ya. Ini latihan kedua itu kita akan melihat respon ya, respon pada rangkaian AC. Jadi kan sama kayak manusia ya. Ini misalkan ada manusia gitu kan. Nah, dia ada suatu rangkaian misalkan ya. Ini rangkaian. Nah, kita berikan suatu inputan ya, input kepada orang ini. Misalkan kita teriak, "Oi" gitu. "Oi" gitu ya, kita teriak sama dia. Nah, dia akan kasih respon gitu ya. Nah, respon itu adalah outputnya. Nah, responnya akan seperti apa? Apakah dia bilang hai, atau dia bilang apa, atau dia diam aja. Nah, itu bergantung dari si orangnya atau si rangkaiannya. Nah, di sini kita melihat respon pada rangkaian R sama C. Berarti di sini ada resistor dan kapasitor. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat jika bentuk gelombang dari gambar A, nah ini gambar A ya, gambar A, diaplikasikan ke rangkaian B. Nah, berarti sinyal dari kita bisa lihat ya di sini IS ya, IS sebagai fungsi T. Ya, berarti di sini adalah arus sebagai fungsi waktu, ya. Kita bisa lihat di sini sinyalnya awalnya 0 ya. Nilai arusnya 0, kemudian pada saat T sama dengan 0 dia berubah menjadi 2, gitu kan ya. Habis itu dia stabil 2. Nah, begitu ketika T-nya sama dengan 1, dia berubah lagi menjadi 0. Nah, ini adalah inputnya ya. Kalau di sini ya, inputnya. Nah, inputnya. Kemudian ini orangnya apa? Ya, rangkaian ini. Ya, gambar B ini rangkaiannya. Nah, IS itu yang mana? Yang ini ya. IS ya. Oke. Nah, kita diminta untuk tentukan berapakah VT. Nah, VT ini adalah respon yang ingin kita lihat. Bagaimana tegangannya, gitu kan ya. Ya, tegangan pada saat di mana? Nah, ini tegangan yang di sini. Ya, berarti kita diminta untuk melihat tegangan pada kapasitor, ya.
Kemudian di sini kita asumsikan keadaan awal, ya. Ini V itu kan tegangan, ya. Tegangannya, kemudian 0 ini adalah T sama dengan 0. Jadi pada saat tegangan awalnya atau pada saat tegangan di saat T sama dengan 0 itu sama dengan 0. Berarti tegangannya 0, ya. Si ini tegangan awalnya, V awalnya sama dengan 0, ya. Seperti itu. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami mengenai soalnya? Saya minta respon dari kalian dulu. Halo? Udah. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Ini kan ada 3 daerah ya. 3 daerah. Makanya di sini kita bisa bagi menjadi 3 ya. T kurang dari 0, kemudian T antara 0 dan 1, kemudian T lebih besar pada 0. Nah, kita akan melihat bagaimana respon untuk ketiga ketiga daerah waktu ini, ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Nah, pada saat yang pertama, ini pada saat T kurang dari 0, ya, atau sama dengan 0 pada saat itu ya. Ini saya T kurang dari 0 ya. Nah, tadi kan kondisi awalnya pada saat T kurang dari 0, tegangannya itu sama dengan 0, ya. Nah, ini rangkaiannya saya pindahin aja. Oke, bentar ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, dalam kondisi T kurang dari 0 atau tegangan sama dengan 0 ya. Nah, dalam kondisi ini tegangan kapasitor adalah berapa? Ya, sama dengan 0 aja. Ya, sampai sini sepakat ya. Jadi pada saat T kurang dari 0, tegangan kapasitor berapa? Tegangan kapasitor sama dengan 0. Dapat dari mana? Dari kondisi awal tadi yang udah dikasih tahu. Ya. Jadi kita lihat ini. Ini kan pada saat T kurang dari 0 ya. T kurang dari 0 yang ini. Ini kan arusnya berapa? Arusnya 0. Ya, arusnya 0. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan arusnya 0. Ya. Kalau arusnya 0 berarti sini nggak ada arus, semua nggak ada arus, ya kan? Semua nggak ada arus. Kalau nggak ada arus berarti tegangan di sini berapa? Ya sama dengan 0. Ya. Jadi kita sudah paham di sini. Untuk T kurang dari 0, tegangannya 0. Dan ini sudah dikasih tahu juga pada saat di awal ya. Ini adalah kondisi awalnya. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kemudian bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua itu pada saat T di antara 0 dan 1. Nih. Ya. Nah, kita ingin lihat seperti apa sih respon tegangannya. Nah, di sini ada beberapa kondisi ya. Nah, kondisi awalnya ya, kondisi awal. Ini kan T-nya di antara 0 dan 1. Ini 0 di sini ya. Nah, berarti kita perlu kondisi awal. Kondisi awalnya berapa? Ya, kondisi awalnya tegangannya sama dengan 0. Nah, kemudian kondisi akhir. Kondisi akhirnya gimana? Kondisi akhirnya kan dia sudah arusnya berubah jadi 2 kan ya, arusnya berubah jadi 2 nih. Nah, ini kondisi akhirnya. Berarti tegangannya berapa? Jadi V setelahnya adalah I kali R aja kan, 2 kali 4 sama dengan 8 volt ya, sama dengan 8 volt. Nah, kemudian untuk melihat respon ya, ini semoga kalian sudah membaca ini ya, video pembelajarannya. Nah, ini ya yang saya kasih kotak warna hijau yang ini ya. Ini adalah solusi umum ya. Solusi umum rangkaian RC ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi turunkan. Dia selalu bentuknya seperti ini ya. Selalu bentuknya seperti ini. Ini yang disebut sebagai solusi umum. Nah, VT ini apanya tadi? Ini adalah respon yang ingin kita lihat. Oke. Nah, respon pada rangkaian RC itu dibutuhkan informasi mengenai V setelahnya, V tak hingga itu V setelahnya. Ya. Kemudian V awal, ya ini tegangan awal.
Ya. Kemudian ini adalah tegangan akhir. Ya. Ini juga sama ya. Tegangan akhir. Oke. Nah, terus di sini ada namanya eksponensial minus T per tau. Nah, tau ini adalah konstanta peluruhan. Nah, ini kita perlu mencari ya. Makanya di sini diperlukan informasi mengenai V hingga V0 dan konstanta peluruhannya tau di sini ya. Nah, di sini kita udah dapat ya, kondisi awalnya udah ada, kondisi akhirnya sudah ada ya. Nah, sekarang kita mau cari konstanta taunya. Nah, konstanta tau ya, konstanta tau ini yang ini ya. Itu kalau pada rangkaian RC itu cukup mencarinya dengan RTH dikalikan dengan C yang ini. RTH itu adalah R Thevenin ya. Makanya di sini kita perlu mencari R Theveninnya dulu yang ini. R Thevenin. R Theveninnya berapa? Nah, sekarang kita balik ke rangkaiannya. Aduh, sorry. Nah, ini kan ujung-ujung terminalnya ya, karena kita mau cari respon tegangan di sini berapa. Jadi kita ibarat aja ini menjadi ujung terminalnya A dan B gitu ya pada rangkaian. Nah, kalau ada rangkaian seperti ini, kita mau cari R Theveninnya pada ujung terminal AB. Kalau ada sumber arus diapakan? Di open circuit ya. Jadi ini kita potong ya, kita putuskan dia. Nah, seperti ini. Ya, open circuit. Nah, berarti kalau gitu sisa rangkaiannya tinggal 4 ohm sama 6 ohm. Nah, sekarang kita lihat relatif terhadap ujung terminal AB ya. Resistor 6 sama 4 ini kan dia seri ini. Ya, seri. Berarti makanya di sini RTH-nya adalah 4 tambah 6. Ya, sama dengan 10. Oke ya. Ini saya sebutnya terminal 1 2 itu yang ini ya, tapi sama aja lah, terminal 1 2 atau terminal AB. Gitu ya. Nah, kemudian kita mencari konstanta waktunya. RTH konstanta waktu sama dengan RTH dikalikan C. RTH-nya adalah 10, C-nya adalah nilai kapasitornya 0,5 ya. Jadi jawabannya adalah 5. Ini konstanta waktunya, konstanta peluruhannya ya. Nah, jadi selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita tinggal masukkan aja nilai dari ini ya, nilai dari tegangan akhir adalah 8, kemudian tegangan awalnya adalah 0, kemudian tegangan akhirnya 8. Jadi 0 minus 8 eksponen ya, pangkat minus T per tau. Taunya adalah 5 ya. Berarti di sini 8 minus 8E pangkat minus T per 5 gitu ya. Atau bisa ditulis ini ya. VT sama dengan 8 buka kurung 1 minus E pangkat minus T per tau ya. Jadi ini angka 8-nya dikeluarkan. Nah, ini adalah apa? Respon tegangan untuk waktu antara 0 sampai 1. Oke? Nah, terus ini maksudnya apa atau apa maknanya? Nah, ya apa maknanya? Maknanya kita lihat dari gambar. Jadi di sini misalkan kita buat grafik ya. Ini sumbu tegaknya adalah tegangan ya. Karena ini kan tegangan sebagai fungsi waktu ya. Nah, ini adalah waktu. Gitu ya. Nah, ini kan untuk 0 sampai T, 0 sampai 1. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini kan 8 1 minus E pangkat minus T per tau. Nah, mula-mula segini. Mula-mula itu kan nilainya 0. Ya, nilainya 0. Kenapa? Ya tadi kita tahu dari informasi awal tadi. Nilainya 0, ya. Tegangannya 0. Nah, kemudian pada saat di 0 dia berubah gitu kan ya. Berubah gimana? Berubah sebesar secara eksponensial ya, secara eksponensial dengan konstanta peluruhannya ini atau konstanta eksponensialnya ini 1/5 tadi ya, taunya tadi gitu. Jadi dia akan berubah begini. Set gitu ya. Terus dia akan mencapai nilai maksimum berapa? Maksimumnya adalah 8. Nah, begitu. Oke. Nah, kemudian pada saat T lebih besar daripada 0.
Ya. T lebih besar pada 0 berarti kondisi daerah yang ini ya, daerah yang ini ke sana. Nah, kita ingin lihat itu seperti apa. Nah, berarti kan kalau kita mau lihat T lebih besar pada 0, ini kan kondisi awalnya di sini ya. Kondisi awal, itu kan ya. Nah, kondisi awalnya kita pakai yang sebelumnya. Ini dia. Kondisi awalnya adalah kita masukin V untuk T-nya sama dengan 1. Ya. Jadi kalian masukkan aja. Kan tadi kita punya yang ini ya. Yang ini, yang atas nih, yang ini. Kita punya kan yang ini tadi. Ya kan? Nah, masukkan sekarang T-nya sama dengan 1. Jadi ini minus 1/5 gitu ya. Minus 1 minus E pangkat minus 1/5 gitu ya. Nanti kalau kalian hitung pakai kalkulator, jawabannya itu 1,45. Ya. Kondisi akhir. Nah, kondisi akhirnya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kenapa? Coba aja masukin ininya tak hingga. Kan ini waktu yang lama sekali kan, makanya V-nya untuk T-nya tak hingga. Nah, kalau dimasukkan tak hingga di sini, ya, E pangkat, ini kan minus sesuatu yang besar sekali dibagi 5. Gitu kan ya. Sesuatu yang besar sekali dibagi 5, E pangkat sesuatu yang besar sekali dibagi 5. Ini berapa jawabannya? Eksponensial pangkat tak hingga per 5. Sebentar. Oke. Nah, kalau misalkan gini ya, mana tadi? Ini dia. Oke, ini dia. Nah, sekarang coba ke rangkaiannya lagi ya. Kerangkaian lagi di sini biar ngerti ya. Ini kan awalnya kan si kapasitor ya. Ini ingat ya, ini kapasitor ya. Awalnya kan kapasitornya kosong, nggak ada isinya ya. Kemudian disuplai energi dari ini sumber arus ini, suplai energi. Berarti kan ada perubahan arus ya. Makanya ini kapasitornya terisi dulu kan. Nah, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kapasitornya terisi penuh. Gitu kan ya. Kapasitor terisi penuh gitu. Ya. Nah, tegangan ini harusnya ini kayaknya ada salah sedikit ya. Ini ada salah sedikit ya. Nanti coba tolong dicek ini bagian sini, apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Ya, ini tolong dicek lagi. Nah, terus nanti kita masukkan lagi ke sini. Ya. Ini dicek lagi ya, V tak hingganya berapa. Harusnya sih ada nilainya ini. Ya. Dimasukkan lagi. Nilainya nanti didapatlah seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian nanti kita sama juga ini cara menggambarkannya. Ya. Ini kalau misalkan dia, bentar ini tadi, oh ada resistornya benar. Oh iya, kan gini ya. Kan ini menyuplai arus dulu ya, menyuplai arus kan tadi fungsinya begini ya, set gini arusnya kan. Ya, jadi coba kalau kalian lihat, ini kan awalnya arusnya 0, ya, ini T ya, arusnya 0, ya, kemudian dia ada nilainya, habis itu dia 0 lagi. Nah, berarti di sini kan kalau udah seperti ini, di antara T sama dengan 1 dan seterusnya itu kan sudah nggak nyuplai arus lagi. Ya, udah nggak nyuplai arus lagi. Nah, kalau sudah nggak nyuplai arus lagi kan ini sama aja kayak udah diputus gitu ya, udah diputus. Nah, terus kan di sini kapasitornya dia sudah awalnya nggak berisi, kemudian jadi berisi muatan, ada energinya. Nah, terus kalau ini udah nggak supply, ini ada energinya, kemudian sementara di sini ada resistor, apa yang terjadi? Ini kan tegangannya akan atau energinya akan dipakai untuk ini resistor sama dua resistor ini 6 sama 4 ini gitu ya. Lama-lama apa? Energinya habis gitu kan ya. Kalau energinya habis, V-nya berapa? V-nya 0. Nah, itulah kenapa di sini ditulisnya
untuk waktu yang sangat lama, ya, untuk waktu yang sangat lama, V di mana T-nya tak hingga itu tegangannya menjadi 0. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini ya udah, berarti di sini menjadi 0 ya. Kemudian ini menjadi 0. Oke. Nah, kemudian ini adalah hasilnya ya. Jadi V untuk T lebih besar daripada 0 adalah ini. 1,45 E pangkat minus T minus 1/5 gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini kita dapat apa namanya? Respon tegangan. Nah, ini respon tegangan ya. Gitu ya. Ini respon tegangan dari input arus yang bentuknya tadi seperti ini di awal. Nah, gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Masih di depan komputer kalian ini? Masih, Pak. Kirain pada pergi ini. Soalnya nggak on cam ini. Ada pertanyaan nggak? Tolong bisa dikasih respon. Atau ada yang bingung? Kalau diam aja, andanya udah ngerti ya? Oke, Pak. Kalau gitu Iya, saya Pak. anggap. Oh, ada. Silakan siapa? Sandi, Pak. Sandi, gimana Sandi? Itu, Pak, yang nilai 0,5, Pak, dari mana, Pak? Nilai berapa? 0,5 yang R kali C, Pak. Kalau nggak salah, Pak. Di Bentar, atas, bentar, Pak. bentar. Per week 15 Sandi. Sandi nilainya berapa Sandi? 031, Pak. 31 ya. Oke, kenapa tadi sorry? Tadi, Pak, mencari R kali C, Pak. Kalau nggak salah, Pak. Di atas, Pak. Itu ada 0,5, Pak. Oh, ini, yang ini. Iya, Pak. Oh, ini C ini kan nilai C-nya ini. 0,5. Di soalnya ada nggak ya? Oh, di sini nggak dikasih tahu. Ini harusnya dikasih tahu ya. Nilai C-nya sama dengan 0,5 farad. Gitu ya, Sandi? Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya ke latihan yang ketiga. Tadi kan rangkaian RC ya, sekarang rangkaian RL. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Jadi kita diminta untuk melihat respon pada rangkaian RL ya. Nah, sekarang ini ada sumber tegangan ya. Ini sumber tegangan yang ini. Sumber tegangan itu dikasih step function ini ya. Step function. Nah, bentuknya berapa? 10 U minus T. Nah, ini step functionnya. Jadi kalian bisa bayangkan ada step function dimasukkan ke rangkaian gitu ya. Nah, kita diminta untuk melihat apa? Respon. Nah, respon itu ada dua ya. Ada respon arus dan respon tegangan gitu. Nah, sebentar saya lihat dulu ini kita hitungnya respon apa? Oh, respon dua-duanya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana respon arus ya. Ini dia. Bagaimana respon arus dan respon tegangan. Kalau inputnya berupa step function yang seperti ini dan rangkaiannya pada gambar. Oke? Ya ini ya, tentukan VT dan IT pada rangkaian ini. Oke. Nah, solusinya gimana? Nah, sekarang kita lihat. Pada rangkaian ini ya, pada rangkaian ini sumber tegangannya merupakan step function ya, yaitu 10 U dalam kurung minus T. Nah, jika digambarkan step function-nya itu seperti apa? Nah, ini apa namanya yang perlu sama-sama kita lihat ya.
Ini saya buat aja yang baru ya, biar lebih ngerti. Misalkan ini seperti ini. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan kita buat suatu step function dia bentuknya begini. Ya, ini kan 0 ya. 0 kemudian dia ke sini, dia ke sini, ya. Ini 10. Berarti kalau dituliskan step function-nya berapa nih? U sama dengan 10U gitu kan ya. Ini kan jadinya T plus 0 gitu kan ya. Berarti sama dengan 10UT. Gitu ya. 10UT. Oh, ternyata belum sama. Berarti ini bukan seperti ini step